Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farbila NIM 196-511. Di sini akan menjelaskan tugas laporan 7 praktikum sistem terdistribusi dan keamanan kelas A. Oke, sebelumnya software yang digunakan yaitu ada VS Code, kemudian Postman, ada Exam dan Gitbase, Chrome, dan juga database. Nah, untuk yang pertama yaitu menggunakan software di Gitbase ya. Ini pertama kita ke file explorer dan pada folder exam htdocs itu kita membuat file dengan mengklik kanan pada htdocs itu kita klik kanan, kemudian jika muncul pilihan maka pilih Gitbase. Tunggu sebentar. Nah, lalu kita klik Gitbase here. Selanjutnya ini kita buat database universitas. Ini sebelum bikin video ini udah dijalankan. Nah, semestinya ini sebelumnya database-nya ini tidak memiliki tabel. Namun karena sebelumnya udah pernah saya jalankan, jadi udah terisi. Nah, untuk yang software selanjutnya ini ada VS Code, di mana VS Code ini yang pertama kita buka file. Nah, file di sini pada DB-nya ini diganti sesuai dengan yang kita buat, yaitu DB connection-nya MySQL dan DB host-nya 127.1001. Kemudian port-nya 3306 dan nama DB-nya universitas. Kemudian user-nya root. Karena saya tidak membuat password, maka tidak diberi password. Nah, untuk hostnya di sini didapat dari kita klik PHP Artisan Server di sini pada Gitbase-nya. Nanti situ akan muncul hostnya yaitu 127.0001. Nah, selanjutnya 127 ini. Selanjutnya kita masuk pada software, masuk pada file mahasiswa controller pada software VS Code, yang mana file ini terdapat pada folder http pada controller, kemudian mahasiswa controller yang filenya formatnya PHP. Nah, pada file ini kita membuat kolom, membuat tabel dari metode ya. Di sini ada fungsi index. Ini fungsinya untuk memuat semua data mahasiswa. Ya, dengan return mahasiswa all. Maksudnya ini seluruh data mahasiswa baru, seluruh data mahasiswa. Kemudian pada fungsi create di sini, fungsi create ini berfungsi untuk menambah data baru dari mahasiswa, dengan parameter request, kemudian mahasiswa dengan objek new mahasiswa ada 2 kolom ya, ada nama dan alamat. Kemudian kita save dan jika berhasil maka data mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian ada fungsi lagi yaitu fungsi update, yang mana fungsi update ini berfungsi untuk mengupdate atau merubah
data, merubah data menjadi yang terbaru, update, merubah data dari data mahasiswa itu seperti parameternya request dan menggunakan ID ya. Kemudian nama dan alamat. Jadi ini parameternya ID, patokannya ID. Kemudian jika berhasil maka data mahasiswa berhasil diubah. Kemudian yang terakhir ini ada fungsi delete. Nah, untuk menghapus data mahasiswa. Jadi di sini ada mahasiswa dengan parameter ID, kemudian delete, dan jika berhasil maka data mahasiswa berhasil dihapus. Kemudian setelah itu pada mahasiswa kontrol ini, pada file ini kan ada 4. Yang pertama di sini fungsi index itu dari metode get. Kemudian fungsi create ini dari metode post. Kemudian fungsi update ini metode put. Kemudian fungsi delete ini metode delete. Selanjutnya pada folder rootcast itu ada APA dengan format file PHP. Di sini ada root yang menjelaskan yang tadi. Ini ada root get. Metode get itu parameternya mahasiswa. Kemudian kelasnya index yang kayak tadi itu. Yang index itu kan dari metode get. Seperti itu. Kemudian ada metode post. Ini parameternya mahasiswa. Kemudian kelas create. Kemudian juga ada metode put. Ini karena di sini parameternya ada ID juga, jadi ditambah ID. Kemudian kelasnya update. Kemudian metode delete ada ID juga. Dan nah, selanjutnya cek. Ini kan sebelumnya nggak ada tabelnya. Kemudian setelah menjalankan kode-kode sebelumnya itu seperti ini. Nah, kita lihat di sini pada file mahasiswa ini ada 2 inputan, yaitu yang ID 1, ID 5, Ivano dengan Leo. Kemudian kita ke Postman. Nah, fungsi Postman di sini untuk mengecek kita lihat Postman. Yang pertama kita cek get dulu ya, metode get dengan kode ngeceknya host tadi, lalu slash APA mahasiswa. Nah, di sini udah muncul ID 1 dengan ID 5, yaitu nama Ibaro dengan nama Leo. Kemudian kita coba post. Kita coba metode post. Metode post ini karena create ya, membuat. Jadi kita buat baru, yaitu nama. Kita kasih Ida ya. Kemudian alamatnya Malang aja. Malang aja deh. Kemudian kita send. Nah, data mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, untuk melihat apa benar-benar ditambahkan, kita ke metode get tadi, kita lihat lagi. Nah, ternyata benar udah ditambahkan. Di situ ada ID 6. Karena ini berurutan ya, ID 5 ini 6. Kemudian kita lihat di database-nya untuk memfikskan ya, benar-benar tertambah apa enggak inputannya. Dan ternyata benar. Jadi berhasil ya, karena di database-nya juga inputannya bertambah. Kemudian kita ke Postman lagi, kita coba metode put ya.
nama. Put ini kan mengupdate yang baru. Alamatnya kita Nah, kita coba metode delete ya, karena tadi metode putnya belum berhasil. Kita coba metode delete dulu. Nah, data mahasiswa berhasil dihapus. Tadi yang dihapus di sini mahasiswa /5 ya, karena delete ini parameternya ID, berarti memanggil ID 5. Jadi ID 5-nya kehapus. Kita coba lihat lagi pakai metode get. Lihat ya, ID 5-nya udah kehapus apa belum? Nah, kita coba metode put. Semoga berhasil, soalnya tadi belum berhasil. Nah, metode put ini ngubah, karena ini habis mahasiswa itu /1, jadi mengubah dari ID 1, karena put ini kan fungsinya update, mengubah. Jadi namanya diubah, yang awalnya baru jadi berbeda. Kemudian alamatnya tetap. Nah, data mahasiswa berhasil diubah. Kemudian kita lihat di metode get. Kemudian send. Jika ini berhasil, maka berhasil. Nah, berhasil percobaannya. Kemudian kita lihat di database-nya. Kita refresh. Nah, ternyata udah berubah, yang awalnya ID 1 Faro jadi Farobila, kemudian ID 5-nya kehapus karena tadi di delete. Udah, saya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.